Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita masih belajar dengan kondisi pembelajaran jarak jauh. Semoga dengan kondisi seperti ini kalian tetap semangat ya. Dan juga kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi, maka dari itu kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN. Namun sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini mendeskripsikan perjuangan menuju kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari materi perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai penyusunan naskah proklamasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, yaitu mengenai pembacaan naskah proklamasi dan telaahan makna proklamasi dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek historis, sosiologis, kultural, aspek hukum, aspek spiritual, dan aspek politis. Langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Masih mengenai perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan. Proses pembacaan proklamasi. Setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Barat di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan oleh lebih kurang 1.000 orang. Isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi dibacakan, lalu dikibarkanlah bendera merah putih. Dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendra di Ningrat dan diiringi lagu Indonesia Raya oleh masyarakat. Kemudian berita proklamasi menyebar ke seluruh Indonesia melalui surat kabar pada saat itu. Dan juga berita kemerdekaan disebarkan oleh para pemuda dengan selembaran kertas di berbagai tempat. Kemudian rakyat melakukan doa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Berikut adalah makna proklamasi. Pada alinea pertama, kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal itu mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Makna yang kedua pada alinea kedua yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat tersebut bermaksud agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran. Proklamasi kemerdekaan juga bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek. Yang pertama ada aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang kedua, menurut aspek historis, proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Yang ketiga, dilihat dari aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Yang keempat, dilihat dari aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi atau pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Kelima, dilihat dari aspek politis bahwa proklamasi menyatakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan yang terakhir, dilihat dari aspek spiritual, kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Nah, itu tadi pembelajaran PPKN hari ini. Apabila kalian belum paham atau ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Pembelajaran PPKN hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.